Keimanan itu adalah meyakini bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk ditaskal. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkehendak untuk membiarkan manusia di dunia ini merasakan sengsara dan derita, Allah belum menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran karena kehendak Allah terhadap manusia agar berakhir seluruh Bismillahirrahmanirrahim. Bikulli tahiyyati wa bikulli sa'adati uhyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum minallahi wa rahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini akan dibahas tentang beriman kepada apa kita yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Muhammad, mungkin di antara kita telah menjadi maklumat ya yang beredar bahwa membaca salah satu surah yang selalu dibaca oleh umat Islam seluruh dunia adalah suratul Kahfi dan surah Yasin. Surah Kahfi dan surah Yasin adalah dua surah yang rutin dibacakan oleh umat Islam. Pada video kali ini kami ingin menasihati diri dan semuanya agar mengangkat surah Muhammad sebagai surah yang kita baca setiap harinya. Baik, di dalam surah Muhammad di ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan beriman itu adalah wallazina amanu bima nuzzila ala Muhammad. Jadi beriman itu adalah yang beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi dengan ayat ini menggambarkan tentang keimanan itu. Jadi wallazina amanu bima nuzzila ala Muhammad, apa yang diturunkan kepada Muhammad, bukan keimanan ditunjukkan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad, tapi apa yang diturunkan oleh Muhammad. Karena itu Al-Quran menegaskan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak bermantik atau tidak berbunyi atau tidak mengeluarkan perkataan kecuali wahyu yang diberikan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi dalam Muhammad sebagai sosok pribadi, beliau itu mengeluarkan perkataan-perkataan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sebagaimana Allah katakan istaqulul ladzina an'amta alaihi wa an'amallahu alaihi amsik alaika zaujak. Itu adalah perkataan dari Nabi sebagai pribadi. Baik, yang keimanan itu bukan pada perkataan pribadi Nabi, tetapi nuzzila bima nuzzila ala Muhammad, apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad, saudara-saudara sekalian, surah Yasin menyatakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin ini adalah huruf muqatta'at. Ini adalah dua huruf di antara 14 huruf dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai huruf muqatta'at. Wal Qur'anil Hakim, jadi demi Al-Quran yang aplikatif ya, yang diterapkan, yang menghukumi, yang diterapkan. Innaka laminal mursalin, engkau benar-benar bagian dari orang-orang yang diutus atau rasul. Jadi Rasul Muhammad, engkau adalah mursalin, engkau adalah rasul di antara rasul-rasul yang lain yang membawa Al-Quran. Jadi bima nuzzila ala Muhammad, yaitu Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitab. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada abdihi, kepada hambanya, al-kitab. Jadi dari dua ayat ini kita pahami bagaimana Allah menyebut Muhammad sebagai mursalin dan Muhammad sebagai abdihi, jadi sebagai hambanya.
Jadi mursalin dan sebagaimana juga kita melihat yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah Al-Quran dan Alkitab. Jadi apa perbedaan Al-Quran dan Alkitab? Sepintas kita membahas tentang ini. Al-Quran adalah hudan linnas, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi Al-Quran adalah apa yang diturunkan kepada Muhammad yang menjadi petunjuk untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Adapun Alkitab itu adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Alkitab adalah hudan, petunjuk khusus bagi orang yang bertakwa, atau khusus bagi orang yang muslim saja, tidak untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran untuk seluruh manusia, Alkitab adalah untuk orang yang bertakwa. Karena itu yang membedakan Al-Quran dengan Alkitab adalah ayat-ayatnya. Jadi Allah katakan tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Jadi ada ayat-ayat kitab dan ada ayat-ayat Quran. Dalam surah An-Nahl ya disebutkan tilka ayatul Quran wa kitabin. Jadi Allah mendahulukan Al-Quran. Tilka ayatul Quran wa kitabin mubin. Dalam surah Al-Hijr Allah mendahulukan Al-Kitab. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Baik, saudara-saudara sekalian, karena kedatangan Muhammad SAW merupakan mursalin dan diturunkan kepadanya Al-Quran dan Kitab, maka Allah menyatakan, Allah mendeskripsikan orang beriman itu sangat mencintai Allah, sangat dahsyat cintanya pada Allah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 165, wallazina amanu, orang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya kepada Allah, segalanya kepada Allah, segala cinta diberikan kepada Allah. Kenapa? Karena di alam jiwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji. Jadi allazi wasaqahu iz qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan kami akan mendengar dan kami akan mentaati. Jadi cintanya jiwa kepada Allah, jiwa orang-orang beriman kepada Allah, karena telah datang Al-Quran dan Alkitab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam penjelasan selanjutnya dalam surah Al-Baqarah dan surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat di mana dua ayat ini sangat beririsan, akan tetapi di tengah-tengahnya ada pembeda sebagai pembanding bagaimana Al-Quran dan Alkitab itu fungsinya dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 38, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi apabila telah didatangkan kepada kalian hudan. Jadi ini adalah janji Allah untuk mendatangkan petunjuk. Maka apabila petunjuk itu telah datang, faman tabi'ah, Allah katakan tabi'ah, ya. Faman tabi'ah hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk saya itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Ya, di Quran surah Thaha ayat 123 kita mendapati ayat yang mirip sama, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi sama persis. Faman ittaba'ah. Jadi ini ada 4 huruf, ada tambahan alif. Faman ittaba'ah hudaya fala yadhillu wala yashqa. Fala yadhillu wala yashqa, di atas fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala fala khaufun alaihim wala hum yahzanun dengan fala yadhillu wala yashqa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ini adalah tentang akhirat kelak. Jadi akhirat, hari di mana wa khasya'atil aswatu 'inda rahman, bagaimana semua orang tunduk, yauma idzin khasyi'ah. Jadi itulah hari yang takut, membuat takut, hari yang sangat mengerikan, mendebarkan. Nah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang mengikuti petunjuk dari Allah tidak akan takut di akhirat. Akan tetapi
Allah katakan ittaba'a, jadi bukan hanya mengimani saja, mengikuti saja, tapi ittaba'a, yakni mengikutinya dalam praktik kehidupan, menerapkannya. Fala yadhillu wala yashqa, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Yang masuk dengan sesat dan sengsara ini adalah hal yang dialami di dunia. Di dunia adalah tempat sesat dan benar. Di dunia tempat sengsara dan senang. Jadi senang dan sengsara adanya di dunia. Yashqa. Oleh karena itu, wallazina amanu bima nuzzila ala Muhammad. Orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad itu beriman bahwa Al-Quran ini akan melepaskan seluruh kesengsaraan dan penderitaan di dunia, dan di akhirat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena itu dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad. Jadi Al-Quran, kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran litashqa, agar kamu menderita di dunia. Jadi Al-Quran adalah hudan wa rahmah. Al-Quran adalah petunjuk untuk di dunia dan kasih sayang Allah, ungkapan kasih sayang Allah ya selama hidup kita di dunia. Kemudian syifaan, jadi pengobat segala kesusahan di dunia. Jadi agar kita ditashqa, tidak merasakan kesengsaraan. Jadi wallazina amanu bima nuzila ala Muhammad, orang berkeimanan itu adalah beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Keimanan itu adalah keimanan bahwa kalau itu Al-Quran dan Alkitab diterapkan, la yadhillu wa la yashqa, tidak akan membuat sengsara. Keimanan itu adalah meyakini bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk ditashqa. Andai Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak untuk membiarkan manusia di dunia ini merasakan sengsara dan derita, Allah belum menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran karena kehendak Allah terhadap manusia agar berakhir seluruh nestapa dan derita. Karena itu mengimani Al-Quran membuat orang beriman sangat cinta kepada Allah, karena Al-Quran datang untuk mengakhiri semua derita dan nestapa di dunia. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.